Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mansajo, kami dari kelompok 1 kelas 10A. Kami sekarang berada di Candi Pandegong. Kami akan mengulas lebih lanjut tentang Candi Pandegong yang berada di Mengantuk, Mojowono, Jombang ini. Candi ini baru ditemukan di Jombang. Yuk, ikut kami. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut meneliti Candi Pandegong ini, ayo kita mengisi buku laporan ke Pak Jubel. Pak Jubelnya adalah Pak Jayadi, itu lagi kerja. Ayo kita ngisi buku laporan dulu ya. Candi ini ditemukan pada tahun 2021 berkat penggalian Balai Purbakala Jatim. Sebelum digali pada tahun 2021, di tahun 2016 ditemukan kepala arca dan struktur candi yang ada di situ loh, Rek. Yuk kita masuk lebih dalam. Hai teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang Candi Pandegong ini, mari kita bertanya-tanya ke Ibu Nona. Siapa sih Ibu Nona itu? Ibu Nona adalah peneliti candi yang ada di Kabupaten Jombang ini. Hai Ibu Nona. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu Nona? Ya baik-baik alhamdulillah. Masnya gimana? Alhamdulillah juga baik, Bu. Bu, tanya-tanya tentang Candi Pandegong ya. Ya sip, ya. Kamu jalan-jalan aja ya, kamu keliling ya. Apa sih candi ini dinamakan Candi Pandegong dan apakah ada sejarahnya? Kalau ada, Oke, kita sama jalan aja ya. Jadi candi ini itu dinamai Candi Pandegong. Berasal dari kata pande dan gong. Pande apa ya? Kayak pengrajin atau ahli yang pinter bikin-bikin itu, sama gong. Gong itu ya gamelan atau apa ya? Cong itu berasal dari julukan penduduk setempat yang menjuluki tempat ini itu namanya Pandegong, karena dulunya ini ada semacam gamelan mistis yang bisa muncul dan menghilang di saat-saat tertentu. Tapi habis itu setelah digali sama BPCP tahun 2021 kalau nggak salah ya, itu ternyata tersingkap, ternyata ada candinya, dan candinya pun dinamai dengan nama sesuai dengan julukan dari penduduk setempat, yaitu Candi Pandegong. Itu ceritanya. Bu, candinya ini memang bentuknya kayak gini apa harusnya menjulang tinggi? Jadi itu sebenarnya candinya ini tinggal kakinya saja. Jadi ini tuh tinggal kakinya saja. Dulunya itu ya menjulang kayak di terowongan gitu. Tapi karena atau sepertinya ada tanda-tanda kerusakan dari orang-orang yang dulu itu kayak candi-candi itu kayak rusak. Ada tanda-tanda yang merupakan korban dari kerusakan yang dilakukan orang-orang Sanda di sini itu. Ya memang candinya dulu menjulang. Cuma kita yang tanda-tandanya tinggal kakinya aja. Oh ya, terus apakah ada ukiran atau relief yang menarik di Candi Pandegong ini? Bisa diceritakan? Ada. Jadi memang Candi Pandegong ini tidak seperti di Candi Liwi ya, yang ada relief cerita, ada ragam hiasnya banyak, karena memang candinya terbuat dari batu. Kalau bata itu lebih rapuh daripada batu jelas ya. Dan kalau di itu pasti lebih mudah apa mufrul ya istilahnya. Tapi ada satu, mungkin di atas dulu tuh ada ragam hiasnya. Tapi kan kita sudah nggak tahu. Tapi ada satu ragam hias yang tersisa dari candi ini. Ayo kita lihat ya. Ayo. Nah, ini adalah ragam hias yang tersisa dari Candi Pandegong. Yang mungkin dulunya di atas ada banyak, tapi tinggal ini bentuknya ini kayak palang gitu, disebut dengan ragam hias palang Yunani. Ini juga ada di sini, tapi ini separuh yang tersisa utuh itu ini. Nah, ini yang tersisa ini. Kita bisa lihat ini. Nah, ini disebut palang Yunani. Ada yang bilang tapak darah, tapi kalau saya lebih suka menyebutnya palang Yunani. Dan ini salah satu ragam hias yang lazim ditemukan di tempat ini. Jadi di masa klasik tua itu candi-candinya itu
tidak terlalu banyak memiliki ragam hias yang apa detail-detail, karena candinya terbuat dari bata, terus habis itu terus ya tinggal ini yang kita dapati sekarang gitu. Bentuknya sih palang Yunani bilangnya, meskipun nggak semua dari Yunani sih, tapi menyebutnya gitu. Ya tinggal ini aja sih ya, ceritanya mungkin ya pakai ragam hias dekoratif aja, nggak ada yang bisa, nggak banyak yang bisa kita dapatkan dari Candi Pandegong ini. Tapi dari adanya Candi Pandegong ini setidaknya bisa diketahui bahwa di Jombang itu ada, tidak hanya ada Candi Rimbi aja, tapi ada Candi Pundong, ada Candi Pandegong yang baru ditemukan ini, dan sebenarnya mungkin masih ada candi-candi lain yang kita belum disingkap, belum ketemu aja. Bu, apakah benar bangunan ini dilengketkan pakai telur atau semacam apa gitu, Bu? Jadi intinya zaman dulu itu orang bangun candi itu kan dari bata nih. Iya. Kita lihat ada semennya nggak? Enggak. Nah, jadi ini karena nggak pakai semen, terus ngelengketkannya pakai apa? Masnya tadi kan tanya kalau ini dilengketkan pakai telur. Memang berita yang beredar itu seperti itu, tapi bisa kita bayangkan kalau misalnya ini dibangun pakai telur, berapa telur ayam yang harus dieksploitasi untuk bangun candi segini banyak. Dengan telur sekecil itu, masa bisa bangun candi satu kayak gitu? Nah, nggak bisa kan? Jadi sebenarnya candi itu karena dari bata itu dibangun pakai teknik kosot. Jadi dikasih air, jadi dikosot-kosot, nanti itu lengket sendiri, lengket sampai ke atas. Makanya itu kayak nggak ada semennya, tapi kok lengket gitu ya. Ya itu, iya memang gitu. Jadi namanya itu teknik kosot untuk arsitektur membangun candi yang dari bata. Saya mau tanya nih, pada saat zaman terdahulu candi ini itu fungsinya apa? Buat tempat tinggal atau jadi tempat ibadah sama orang-orang terdahulu? Iya. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi kadang-kadang kita kalau mengulur runtuhan bata gitu ya, ini candi nih gitu. Padahal belum tentu, bisa jadi itu tempat peribadatan, bisa jadi itu gapura, bisa jadi itu pemukiman, bisa jadi petirtaan juga bisa. Petirtaan kayak pemandian suci gitu. Cuman memang kalau Candi Pandegong ini adalah tempat peribadatan. Jadi sama kayak orang Islam, kita punya masjid, punya gereja, orang Kristennya ini sama candi ini ya semacam pura atau wihara yang untuk orang zaman dulu untuk beribadah. Jadi ya mereka beribadah di sini, melakukan peribadatan, dan jemaat-jemaat kumpul di sini sama melakukan puja gitu. Tapi bedanya kalau zaman dulu itu tidak semua orang boleh masuk candi. Kalau kita kan semua orang boleh masuk masjid. Wes siapapun ayo masuk masjid kan gitu. Kalau zaman dulu yang boleh masuk candi itu hanya para brahmana atau para biksu yang paling tinggi gitu, sama raja dan keluarga. Yang rakyat biasa kayak kita ini nggak boleh masuk. Bolehnya di pelatarannya candi, pagar-pagar di luar pagar aja. Gitu. Tapi tetap mereka tetap beribadah, melakukan puja di candi. Makanya ini disebut dengan candi umum, karena dilakukan untuk melakukan peribadatan. Itu fungsinya. Bu, sebenarnya candi ini dari masa Majapahit atau masa yang lebih tua, Bu? Nah ini candinya ini memang sampai sekarang tuh belum diketahui secara pasti ini dari masa apa, karena tidak ada prasasti yang menyebutkan tentang candi ini dengan jelas, atau bukti tekstual misalnya naskah kuno atau apapun yang berupa teks mengenai candi ini. Tapi ada namanya itu penanggalan relatif yang didapat dari semacam arsitektur candi, ukuran bata, yang kita itu bisa tahu diperkirakan dari masa apa. Memang orang-orang tuh kalau ada candi gitu yang Majapahit itu langsung Majapahit gitu kan ya, padahal ini bisa jadi lebih tua. Dan kalau lihat dari bentuk arsitekturnya ini itu ada indikasi bahwa ini tuh terbuat dari masa yang jauh lebih tua dari masa Majapahit, yaitu masa yang sekitar, kalau Majapahit itu 700 tahun yang lalu ya, ini tuh paling enggak 1100 tahun yang lalu. Jadi masa namanya Medang. Jadi kerajaannya namanya Medang yang Mataram kuno. Jadi ada Borobudur sama Prambanan itu. Nah, Borobudur sama Prambanan kan kerajaannya hancur terus pindah. Nah, pindahnya katanya sih ke Jombang sini. Dan ini adalah peninggalan lanjutan dari kerajaan yang Borobudur sama Prambanan tadi. Jadi zaman dulu di Jombang setidaknya 1100 tahun yang lalu tuh sudah ada peradaban dan sudah bangun candi yang kayak gini, kelanjutan dari Borobudur sama Prambanan. Jadi candi ini ya memang cuma tinggal kakinya aja sih, ya kan?
Tapi meskipun dari kakinya aja kita bisa lihat bahwa oh zaman dulu 1000 tahun yang lalu paling nggak di Jombang itu sudah ada peradaban. Gitu. Bu, apa Ibu memiliki ketertarikan khusus apa hubungan pribadi dalam candi? Ada sih, ada. Jadi candi ini Candi Pandegong ini adalah candi pertama di Jombang yang penggaliannya itu diprakarsai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang dengan sangat membanggakan memelopori penggalian candi yang bekerjasama sama BPCB. Baru dilakukan penggalian lagi di Candi Blawu, di Yoni Gamba, dan penggalian-penggalian lainnya yang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang. Ya, itu sesuatu yang membanggakan dan menginspirasi dinas-dinas yang lain untuk melakukan hal yang sama di Jawa Timur ini. Itu sih, jadi kalau Candi Rimbe jelas karena candi yang paling cantik ya. Tapi kalau Pandegong ini candi yang penggaliannya itu dengan prakarsa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari situ sih bangganya, karena ada unsur kebanggaannya karena prestasi itu prestasi loh. Gitu.